Assalamualaikum semuanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi kelas 9, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Pembahasan kita yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet dan migrasi hewan. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Kamal tahun 1974. Ketika kepala merpati dipasang magnet, merpati tidak mengetahui jalan pulang karena radarnya terhalang. Migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan kembali ke sungai air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, salmon melewati sungai Fraser, Kanada, dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun melewati Samudra Pasifik. Ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi ikan salmon. Ikan salmon kembali ke sungai untuk bertelur. Yang ketiga adalah migrasi penyu. Waktu yang dibutuhkan oleh penyu bermigrasi antara 5 sampai 10 tahun. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat adalah migrasi lobster duri. Banyak jenis lobster ya, namun lobster duri jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Berdasarkan penelitian, diketahui lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri Magnetotatic Bacteria atau MTB terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Bakteri ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri memiliki flagella yang mendorong untuk bergerak. Perkembangan peradaban manusia tidak lepas dari penemuan magnet. Contoh speaker, telepon, televisi, dan lainnya yang memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan magnet? Dari mana magnet berasal? Agar dapat menjawab, sekarang kita lanjutkan materi pembahasannya. Pembahasan kedua, konsep gaya magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama di daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Menurut perkiraan ilmuwan, Cina merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan magnet sebagai petunjuk arah atau kompas. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Ferromagnetik, benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya
besi, baja, dan nikel. Berikutnya adalah paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Diamagnetik, benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan merkuri. Magnet tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini memiliki arah tidak beraturan. Pada benda yang bersifat magnet, magnet-magnet elementernya memiliki arah yang beraturan. Inilah yang menyebabkan adanya dua kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Dengan kutub senama selalu tolak-menolak. Perhatikan gambar. Dan kutub tak senama saling tarik-menarik apabila kita dekatkan. Perhatikan gambar. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, kedua induksi, dan ketiga dialiri arus listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan cara menggosok, alatnya yang pertama yaitu paku besar dan paku kecil, kemudian magnet. Kita gosokkan secara searah pada paku besar. Semakin lama kita menggosokkan magnet kepada paku besar, semakin lama pula sifat kemagnetan yang didapatkan oleh paku besar. Membuat magnet selain menggunakan paku, bisa juga menggunakan besi yang lainnya. Setelah dirasa cukup, kita dekatkan ujung paku besar pada paku-paku yang kecil yang sudah kita siapkan. Nah, coba amati. Paku kecil dapat ditarik oleh paku besar setelah digosok. Mengapa bisa demikian? Ketika magnet digosokkan kepada paku secara searah, maka sifat kemagnetan pada magnet akan berpindah kepada paku yang sudah kita gosokkan. Awal pada paku yang kita gosokkan akan menjadi kutub selatan dan di akhirnya akan menjadi kutub utara. Cara berikut membuat magnet yaitu dengan cara induksi. Dekatkan paku pada magnet dan pada ujung-ujung paku kita dekatkan paku-paku kecil. Maka apa yang terjadi? Hal ini terjadi karena paku yang didekatkan dengan magnet, maka paku akan berada dalam medan magnet, sehingga paku dapat menarik benda-benda kecil seperti paku-paku kecil di sekitarnya. Sifat kemagnetan pada paku akan hilang apabila tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi atau paku besar didekatkan pada utara magnet, maka pada ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Demikian sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung paku atau besi akan menjadi kutub utara magnet. Ketiga, elektromagnet. Bahannya adalah paku kecil, kawat, paku besar, dan juga baterai. Langkah-langkahnya, lilitkan kawat pada paku besar. Semakin rapat lilitan,
maka semakin baik pula sifat kemagnetannya. Setelah selesai kita lilitkan, tempelkan ujung-ujung kawat pada masing-masing ujung pada baterai. Kemudian dekatkan ujung paku besar pada paku yang kecil. Maka paku-paku kecil akan tertarik oleh ujung-ujung paku yang besar. Hal ini terjadi karena kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus yang didapatkan dari baterai, sehingga menyebabkan paku tersebut menjadi magnet dan dapat menarik paku-paku kecil yang berada pada ujungnya. Dalam menentukan arah pada elektromagnetik, biasa menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara elektromagnet. Nah, lihat pada gambar arah arusnya dari depan ke belakang. Ibu jari menunjukkan kutub utara. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda kehilangan sifat kemagnetannya. Yang pertama dipanaskan, yang kedua dibanting atau dipukul-pukul dengan keras, dan yang ketiga dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik. Nah, sampai di sini dulu pembelajarannya, semoga dapat dipahami. Jangan lupa banyak belajar di rumah.